Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur, pada hari ini, Senin 15 Mei 2023, dalam Pekan Paskah ke-6. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 dilanjutkan dengan bab 16 ayat 1 sampai 4. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam amanat perpisahannya, Yesus kembali berpesan kepada murid-muridnya, berisi peringatan akan hal-hal yang akan terjadi dan bagaimana mereka harus bersikap. Teladan Yesus dalam menyiapkan para muridnya sejatinya juga terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat, orang tua kita seringkali berpesan tentang pentingnya belajar, mengejar ilmu, dan persiapan-persiapan akademis lainnya agar kita siap menghadapi persaingan hidup yang tidak mudah. Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Namun, sebagai orang tua yang sudah lebih dahulu berpengalaman, tentu juga bukan hanya mempersiapkan kita secara akademis, namun juga menemani kita dalam berkarir melalui wejangan-wejangan bagaimana cara menghadapi kompetisi dalam berkarir dan dalam kehidupan lainnya. Orang tua kita adalah orang tua kita selama-lamanya yang selalu berusaha menjaga dan melindungi kita. Sekalipun dalam perjalanan hidup seringkali kita lebih suka menggunakan cara-cara kita sendiri, sehingga mengabaikan pesan-pesan orang tua yang tulus dan mulia. Dan apa yang terjadi ketika kita jatuh? Tetap saja orang tua adalah pribadi yang pasti hadir memberikan dukungan. Dalam amanatnya, Yesus berpesan agar segala bentuk kesulitan yang akan kita, para muridnya, hadapi tidak membuat kita jatuh, kecewa, dan menolak Yesus. Yesus tahu bahwa kita akan menghadapi penolakan, hinaan, bahkan sampai kehilangan nyawa saat kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, terlebih mereka yang secara spiritual sangat fanatik dan keliru dalam mengenal Allah yang esa. Itulah sebabnya Allah menghadirkan Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong itu sendiri yang akan menuntun kita agar dapat melihat kebenaran sejati dalam setiap penolakan, hinaan, maupun pertentangan dari mereka yang belum mengenal Allah. Hal ini pun kerap terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika dalam sebuah diskusi kita terlibat dalam topik tentang iman dan keyakinan, maka hendaknya kita ingat dan percaya bahwa Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita akan memampukan kita untuk bersaksi dan berkata-kata tentang kebenaran, yaitu warta sukacita
dan jalan keselamatan menuju kehidupan kekal. Yesus menyatakan bahwa kita semua harus ikut bersaksi. Mengapa kita bersaksi dan apa yang kita wartakan? Pengalaman iman kita yang didasarkan oleh kasih Allah yang telah kita rasakan, kasih yang telah kita alami melalui pembaptisan yang mengangkat kita menjadi anak Allah, menjadi sahabat Kristus, bukan lagi sebagai seorang hamba. Dalam pembaptisan kita dipersekutukan dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka atas iman inilah kita menerima pengangkatan sebagai anak-anak Allah. Sebagaimana Yesus yang hidup oleh Bapa di dalam rohnya, kita pun harus ikut bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidup dalam terang kebenaran dan penyertaan Roh Kudus. Bayangkanlah Allah yang telah menganugerahkan Roh Kudus melalui sakramen Krisma yang kita terima. Bagaimana kita dapat mengandalkan Roh Kudus yang bersemayam di hati kita untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus dengan berani mewartakan kebenaran kepada sesama? Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, ajarlah kami untuk berani menjadi saksi kebangkitan Putra-Mu yang menyelamatkan melalui sikap hidup kami sehari-hari. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita memberi kesaksian tentang Kristus yang bangkit melalui cara hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati.